Hai semua, di video kali ini aku akan membahas mengenai paradigma positivisme. Apa itu paradigma? Paradigma, menurut Platon 1990, berdasarkan pemikirannya bahwa paradigma mengandung pandangan tentang dunia, yaitu cara pandang untuk menyederhanakan kompleksitas dunia nyata. Selain itu, menurut Harmon dalam Leong 2004 halaman 49, mengemukakan bahwa paradigma adalah suatu cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai, dan melakukan, di mana hal tersebut berkaitan dengan sesuatu secara khusus mengenai realitas. Selain itu, menurut Egon Geguba dan Yvonne S. Lincoln 2009 halaman 132, mereka juga menegaskan bahwa pada dasarnya paradigma merupakan sistem kepercayaan dasar yang didasarkan pada asumsi-asumsi ontologis, epistemologis, dan metodologis. Gatot Haryono 2020 halaman 12. Apa itu positivisme? Positivisme berasal dari kata positif yang diartikan sebagai teori yang bertujuan untuk penyusunan fakta-fakta yang teramati. Dengan kata lain, positif sama dengan faktual atau apa yang berdasarkan fakta-fakta objektif. Sedangkan, secara tegas yang positif berarti yang nyata, yang pasti, yang tepat, yang berguna, dan yang mengklaim memiliki kesahihan yang mutlak. Apa itu paradigma positivisme? Paradigma positivisme merupakan aliran ilmu filsafat yang berisikan mengenai persepsi, pikiran, atau gagasan, menilai dan melakukan sesuatu oleh manusia, peneliti mengenai objek yang diteliti berdasarkan pengetahuan secara apa adanya. Selain itu, positivisme juga hanya membahas sesuatu yang objektif, yang jelas dan faktual, artinya bahwa ilmu pengetahuan yang dapat dibuktikan dengan panca indera. Tokoh penganut positivisme. Kemunculan aliran positivisme dalam ranah ilmu pengetahuan sosial erat kaitannya dengan tokoh filsuf sekaligus sosiolog Prancis yaitu Henry Saint-Simon 1760-1825 dengan nama asli Claude Henry de Rocroi, Comte de Saint-Simon, dan dikembangkan oleh muridnya Auguste Comte 1798-1857 dengan nama asli Isidore Auguste Marie François Xavier Comte. Sejarah positivisme. Comte menjelaskan di dalam Cours de Philosophe Positif bahwa munculnya ilmu-ilmu alam terlepas dan dipahami dari sejarah perkembangan pengetahuan umat manusia itu sendiri yang berkembang dari abad ke abad. Sejarah pengetahuan tersebut berkembang melalui 3 tahap diantaranya sebagai berikut. 1. Teologis. Tahap teologis, umat manusia mencari sebab-sebab terakhir di belakang peristiwa-peristiwa alam dan menemukannya dalam kekuatan-kekuatan adi-manusiawi. 2. Metafisis. Tahap metafisis, peralihan kekuatan adi-manusiawi ke konsep abstraksi metafisis. 3. Positifis. Tahap positif, pikiran hanya memusatkan diri pada yang faktual, dengan kata lain bekerja menurut hukum-hukum umum. Serta, tahapan inilah ilmu pengetahuan dapat berkembang secara penuh, juga harus bersifat pasti dan berguna. Positivisme yang dikembangkan oleh Auguste Comte disebut sebagai positivisme sosial. Dalam paham ini meyakini bahwa kehidupan sosial hanya dapat dicapai melalui penerapan ilmu-ilmu positif. Selain positivisme sosial, dalam positivisme juga muncul positivisme evolusioner. Secara umum, pemikiran positivisme evolusioner mirip dengan positivisme sosial, yaitu sama-sama percaya akan adanya kemajuan. Namun, yang membedakan di antara keduanya hanya saja mengenai pendasaran dari kemajuan tersebut. Positivisme sosial percaya bahwa kemajuan dapat berlangsung berdasarkan ilmu pengetahuan, sedangkan positivisme evolusioner meyakini bahwa penentu kemajuan yaitu dari interaksi manusia semestanya. Ciri-ciri paradigma positivisme. A. Bebas nilai, berarti bahwa ketika si pengamat mengamati sesuatu, maka nilai-nilai keyakinan, gagasan, emosi yang dimiliki si pengamat tidak dilibatkan sehingga menghasilkan kesimpulan apa adanya objektif. B. Fenomenalisme, berarti apa yang kita amati merupakan suatu fenomena atau gejala belaka, sementara sesuatu yang berdiri di belakang fenomena, sebagaimana diyakini metafisika, tidak dilibatkan. C. Nominalisme adalah kebenaran berdasarkan nama atau ukuran. Dalam hal ini, kebenaran kenyataan terletak pada penamaan teori-teori, bukan kenyataan itu sendiri. D. Reduksionisme merupakan konsekuensi dari cara penelitian yang menyederhanakan atau mereduksi kenyataan menjadi fakta-fakta yang dapat dipersepsi. E. Naturalisme
di mana semua itu dari bebas nilai sampai reduksionisme dijalankan berdasarkan keyakinan naturalisme yang mana semua gejala berjalan secara alamiah tanpa adanya campur tangan hal-hal metafisis. F. Mekanisme, yaitu semua gejala dapat dijelaskan secara mekanis, determinis layaknya sebuah mesin. Pendekatan paradigma positivisme dalam penelitian kuantitatif. A. Metode penelitian kuantitatif. Suatu penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif, maka akan membuat data pada bentuk kuantitas supaya data tersebut mampu sebagai informasi ilmiah yang bermanfaat. Maka data itu wajib diolah secara statistik supaya melahirkan data statistik. Bagaimana data statistik itu diperoleh dan bermanfaat pada proses penelitian? Maka untuk mengetahuinya, lebih dahulu perlu diketahui salah satu unsur krusial pada proses penelitian sosial. Fenomena lazim diidentifikasikan menjadi variabel. Variabel inilah yang sebagai objek pengukuran pada ilmu sosial, khususnya pendekatan kuantitatif. B. Ciri-ciri pendekatan kuantitatif dalam paradigma positivisme. Pendekatan kuantitatif dipayungi oleh paradigma positivistik memiliki ciri-ciri yaitu 1. Objektif, 2. Fokus pada variabel, 3. Rehabilitas sebagai kunci bebas nilai, 4. Bebas dari konteks, 5. Banyak responden, 6. Analisis statistik, 7. Peneliti terpisah. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus mengenai paradigma positivisme komunikasi pemasaran. Dengan judul kasus efektivitas komunikasi pemasaran dalam program visit kampus Unsera tahun 2020 terhadap minat menjadi mahasiswa. Alasan mengambil contoh kasus, saya mengambil contoh kasus dari skripsi yang berjudul Efektivitas Komunikasi Pemasaran dalam Program Visit Kampus Unsera tahun 2020 terhadap minat menjadi mahasiswa, karena penelitian ini termasuk ke dalam paradigma positivisme dan di dalamnya terdapat aspek ontologi, epistemologi, dan metodologi. Aspek ontologi. Seberapa besar efektivitas komunikasi pemasaran program visit Kampus Unsera terhadap minat menjadi mahasiswa? Dan melalui skripsi ini, peneliti ingin mengetahui efektivitas komunikasi pemasaran program visit Kampus Unsera dalam mengkomunikasikan Unsera sehingga mampu membangun minat peserta visit kampus untuk menjadi mahasiswa. Dengan melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Komunikasi Pemasaran dalam Program Visit Kampus Unsera tahun 2020 terhadap minat menjadi mahasiswa, studi pada peserta program visit Kampus Unsera di bulan Januari dan Februari 2020. Aspek epistemologi. Penelitian ini juga menggunakan teori SOR, stimulus organisme respon, untuk mengetahui seberapa efektif komunikasi yang dilakukan oleh komunikator atau narasumber terhadap minat menjadi mahasiswa. Asumsi dasar teori SOR adalah bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku bergantung pada kualitas rangsangan stimulus yang berkomunikasi dengan organisme. Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung kepada kualitas stimulus yang berkomunikasi dengan organisme. Artinya, kualitas dari sumber komunikasi, misalnya kredibilitas, gaya bicara, sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku individu atau kelompok. Dalam visit kampus, Unsera komunikator yang disediakan sangat kredibel dalam memberikan informasi sehingga dapat menyesuaikan diri. Gaya bahasa mengimprovisasikan informasi ketika berhadapan dengan peserta dari SMA sangat menentukan efektivitas komunikasi pemasaran yang berjalan. Kerangka pemikiran ini memacu pada pendekatan teoritis. Penelitian ini fokus pada efektivitas komunikasi pemasaran program visit kampus Unsera dan minat menjadi mahasiswa. Efektivitas komunikasi pemasaran dapat dinilai dengan melihat perubahan yang terjadi pada peserta program, dikaitkan dengan program visit kampus Unsera yang dilakukan oleh peserta. Nilai keberhasilan tersebut dapat dilihat dari efektivitas komunikasi pemasaran X melalui clear, concise, concrete, coherent, complete, dan courteous. Sedangkan dilihat dari minat menjadi mahasiswa Y dinilai dari perubahan pengetahuan kognitif, sikap afektif, dan tindakan konatif. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan survei. Survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok.
Survei sendiri digunakan karena sesuai dengan tujuan dan jenis penelitian, serta merupakan metode yang sangat baik untuk mengukur sikap. Morrison 2012. Aspek metodologi. Penelitian ini menggunakan sudut pandang kuantitatif dengan menggunakan metode survei untuk pengumpulan data. Data primer, data sekunder. Pada teknik pengumpulan data observasi, peneliti menggunakan observasi struktur di mana observasi yang telah dirancang secara sistematis, yaitu berinteraksi langsung dengan peserta visit kampus Unsera sekaligus mengamati secara seksama untuk mendapatkan gambaran mengenai proses interaksi secara alami terjadi. Pada teknik pengumpulan data kuesioner angket, adapun tipe angket yang digunakan peneliti ialah angket tertutup. Skala yang digunakan pada penelitian ini adalah skala ordinal. Skala ordinal digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang. Pada teknik pengumpulan data wawancara pimpinan kegiatan visit kampus Unsera untuk mengetahui detail kegiatan visit kampus Unsera. Pada teknik pengumpulan data kepustakaan, untuk mencari data informasi atau dokumen serta jurnal-jurnal penelitian dan melalui buku-buku referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, baik catatan, laporan yang akan dituangkan ke dalam penelitian di visit kampus Unsera.